Perkenalkan, nama saya Elsa Rosida. Saya adalah dosen di program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya bergabung di Unusida sejak tahun 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada mata kuliah ekotoksikologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Teknik Lingkungan Unusida pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ekotoksikologi ini adalah kuis, ceramah, diskusi, tugas individu dan kelompok, serta presentasi tugas. Sistem pembelajaran menggunakan asinkronus berupa forum diskusi via LMS Elin, tugas, belajar mandiri, dan sinkronus berupa tatap muka atau tatap maya via Zoom. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS, UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran mata kuliah ekotoksikologi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan pada suatu kasus pencemaran lingkungan dan terampil menuangkan menjadi karya tulis ilmiah sebagai landasan pencegahan, pengelolaan, dan penanganan suatu pencemaran lingkungan secara komprehensif dan bertanggung jawab. Adapun bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah ekotoksikologi akan saya sampaikan dengan cara micro teaching. Asesmen berupa persentase bobot penilaian pada mata kuliah ekotoksikologi terdiri dari 10% presensi, 20% tugas, 30% praktikum, 20% UTS, dan 20% UAS. Kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan keempat ini adalah mahasiswa dapat memahami pergerakan bahan pencemar dalam lingkungan, sedangkan indikator pada pertemuan keempat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pergerakan bahan pencemar. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami pergerakan global bahan pencemar. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan masuknya bahan pencemar ke dalam tubuh manusia. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami absorpsi zat racun atau xenobiotik dalam tubuh manusia. Adapun pelaksanaan pertemuan kuliah keempat terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Untuk bagian pertama, yakni sesi pendahuluan, yaitu dosen membuka kuliah dengan salam, kemudian berdoa, review pertemuan dan tugas sebelumnya, kemudian menjelaskan RPS pada pertemuan keempat. Bagian kedua adalah sesi penyajian mata kuliah. Kemudian yang ketiga atau penutup adalah interaksi dosen dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab. Jika mahasiswa tidak paham, maka mereka bisa bertanya. Kemudian diikuti dengan berdoa bersama dan juga salam penutup. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan mata kuliah ekotoksikologi, materi pergerakan bahan pencemar dalam lingkungan pada pertemuan keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan kuliah minggu keempat, gitu ya. Di minggu keempat ini kita akan mulai kuliah terkait pergerakan bahan-bahan pencemar. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Semoga apa yang akan kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan kali ini kita akan membahas tentang pergerakan bahan-bahan pencemar di kuliah ekotoksikologi ini. Kemudian ada satu kelompok, per kelompok kemarin sudah dibahas, gitu ya, sudah dibagi. Kemudian metode yang kita gunakan adalah semi flip class. Jadi belajar di rumah juga ada, kemudian latihan di kelas juga ada. Kemudian tugasnya meliputi individu ada, kelompok juga ada. Tugasnya dikirim di Elin. Untuk yang sekarang, pertemuan sekarang kita memakai buku referensi yang ini, buku referensi dari toksikologi lingkungan, dampak pencemaran dari berbagai bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dari Prosembel ya. Untuk link downloadnya bisa di Elin masing-masing ya. Kemudian, baik,
sebelum saya masuk ke pendahuluan, kita akan mereview dulu. Kita akan mereview mata kuliah yang kemarin, mata kuliah yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang definisi pencemaran gitu ya. Di mana definisi pencemaran itu adalah masuknya bahan-bahan pencemar atau kontaminan ke dalam lingkungan alami yang dapat mengakibatkan perubahan yang merusak lingkungan gitu ya. Itu menurut Merriam-Webster Dictionary. Nah, kemarin sempat ada tugas terkait dengan contoh kasus pencemaran lingkungan. Teman-teman udah nemu masing-masing? Sudah. Oke, baik. Mungkin bisa yang pertama di pencemaran pencemaran udara. Tugasnya pencemaran udara siapa Mbak kemarin? Oh Mbak, ya. Pencemaran udara gimana? Ketemu kasusnya? Iya Bu, ada. Ini ada contoh kasus bencana kabut asap di London tahun 1952. Oke. Pada bulan Desember tahun tersebut 1952, kabut asap yang tebal yang disebabkan oleh polusi udara menutupi kota London. Oke. Kabut asap ini yang dikenal sebagai great smoke disebabkan oleh emisi dari pembakaran batu bara. Peristiwa ini menyebabkan sekitar 4.000 hingga 12.000 kematian dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pengendalian polusi udara. Oke, baik. Itu akhirnya yang men-trigger undang-undang pengendalian polusi udara di Inggris ya? Di London. Oke, di London. Oke, baik. Terima kasih Mas-Mas sekalian. Kita sudah selesai mereview. Kita akan masuk ke bahasan yang sekarang gitu ya. Bahasan yang sekarang. Pergerakan pencemar. Oke, baik. Baik. Kita akan mereview ini dulu. Jadi bahan-bahan pencemar lingkungan itu ada, ini contohnya, beberapa contoh bahan-bahan pencemar lingkungan gitu ya. Ada residu pestisida. Residu itu hasil akhir, apa ya? Sisa pestisida. Kalau teman-teman kita masih di Sidoarjo ini masih banyak sawah ya, gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu tani itu kalau misalnya di sawah tuh pada pakai pupuk, kadang pakai pestisida juga gitu. Pestisida tuh untuk kalau misalnya biar nggak ada hama kayak gitu semprot. Nah, itu ternyata ada resiko sampingannya gitu. Ada sisanya tuh itu termasuk dalam bahan pencemar lingkungan. Kemudian ada limbah-limbah industri dan domestik. Kalau limbah industri jelas ya, limbah industri baik yang dibuang. Kadang tuh kalau dia punya, harusnya industri itu punya instalasi pengolahan limbah gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kadang ada yang perusahaan-perusahahan tuh yang nakal gitu ya, jadi langsung aja dibuang gitu. Nggak seberapa ini gitu. Kadang tuh seperti itu. Kadang tuh meremehkan. Karena nggak apa-apa pemerintah. Kemudian ada hasil-hasil pembakaran industri. Hasil-hasil pembakaran industri itu biasanya mereka membakar itu kan pakai batu bara biasanya. Nah, itulah kenapa batu bara itu disebut sebagai salah satu pencemar yang terbesar di Indonesia juga gitu. Karena industri yang masih memakai batu bara itu berarti industri kotor. Lebih banyak lebih banyak ininya pencemarannya gitu, seperti itu. Kemudian ada pembakaran kendaraan bermotor, itu jelas ya. Kemudian pembakaran hutan dan sampah-sampah domestik di TPA, ini jelas. Bahan-bahan pencemar lingkungan itu dia kan tidak kemudian diem aja gitu ya. Dia bisa bergerak gitu ternyata. Jadi bahan-bahan pencemar itu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu ada berbagai caranya. Kita ada pakai angin gitu ya, pakai angin. Contohnya tadi yang kebakaran gitu. Yang kebakaran hutannya ada di Indonesia gitu, ada di Kalimantan. Tapi yang protes orang Singapura gitu kan. Sering pernah nggak kayak gitu? Maksudnya di berita-berita itu kan, di berita-berita kan seperti itu ya. Di berita-berita kan gitu, yang protes orang Malaysia, orang Singapura yang protes karena mereka terdampak gitu ya. Padahal kebakarannya ada di Indonesia gitu kan. Nah, itu jadi memang bergerak itu gitu karena pakai angin. Itu contoh salah satunya. Kemudian dulu waktu meletus, misalnya ada gunung meletus gitu ya, gunung Krakatau waktu itu meletus gitu ya. Itu letusannya sampai mana-mana gitu, sampai kemana, sampai kutub gitu. Negara lain juga gitu. Jadi itu memang yang pergerakannya lewat angin seperti itu. Kemudian ada yang lewat air. Nah,
Nanti kita akan membahas yang lewat air seperti apa. Kemudian lewat organisme hidup, jadi bisa lewat manusia, gitu ya. Kita bisa ada bahan pencemar yang nempel di kita, gitu ya. Terus kita ikut pindah, gitu. Hewan juga bisa, burung juga bisa. Ini contohnya, salah satu contohnya itu residu pestisida seperti DDT. Ini pencemaran, pergerakannya lewat udara. Kalau zaman dulu orang-orang yang membangun industri atau membangun pabrik itu biasanya ada cerobong-cerobong, pakai cerobong-cerobong yang tinggi. Harapannya orang zaman dulu tuh mikirnya, oh itu tidak akan mencemari masyarakat, tidak akan mencemari lingkungan. Gitu. Harapannya tuh seperti itu, jadi biar nggak berpengaruh sama orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Harapannya jadi kasih cerobong tuh tinggi banget gitu. Padahal ternyata ngaruh gitu. Menurut penelitian Wayne Holt tahun 2008 itu ternyata akhirnya orang-orang tuh memahami bahwa pembuangan asap lewat cerobong yang tinggi itu tidak akan menyelesaikan masalah pencemaran udara, karena dia cuma ditinggiin aja gitu kan, karena udara itu menyebar gitu, bukan yang kemudian dia di atas terus hilang gitu. Harapannya tuh gitu di atas hilang gitu, nggak ngaruh gitu. Ngaruh ternyata makanya ada hujan asam itu kan ya, makanya kemudian ada lapisan atmosfer yang bolong gitu kan. Nah seperti itu kan berarti itu pengaruhnya, cuma memang mungkin pengaruhnya tidak yang langsung manusia kan gitu ya kadang ya. Jadi tidak yang kalau akibatnya tidak ketahuan langsung, kadang tuh suka yang ya udahlah gitu, biarin aja lah gitu kan, sering seperti itu gitu. Nah dari Wayne Holt itu memang ternyata nggak menyelesaikan pencemaran udara gitu ya dengan cerobong yang tinggi itu gitu. Oke. Nah kemudian setelah udara ada air. Air juga merupakan media transport dari banyak organisme dan bahan-bahan kimia, termasuk bahan-bahan pencemar seperti pestisida, logam-logam berbahaya dan limbah domestik. Kalau teman-teman tahu di air jelas ketika ada limbah gitu ya, dia pasti bisa berpindah gitu kan. Kalau contohnya tadi yang di Palu Mariana itu kan dia lewat air gitu kan, bahan-bahan pencemarnya pindahnya lewat air gitu. Bisa jadi mungkin itu yang buangnya bukan di dekatnya Palu Mariana, bukan, bisa jadi loh ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi itu dari tempat yang nun jauh di sana ke bawah masuk ke sungai, dari sungai masuk ke laut ke bawah arus kemana akhirnya nyemplung di Palu Mariana, bisa jadi seperti itu gitu. Contohnya yang tadi kan yang di yang di kutub utara juga seperti itu kan. Tapi kalau kutub utara ini ya pakai angin. Gitu. Oke. Nah, ini bahan-bahan pencemar seperti pestisida yang berada di permukaan tanah atau beberapa sentimeter dengan permukaan tanah dapat tercuci dan terbawa air kemana-mana. Contohnya adalah Minamata disease. Jadi ada kasus tahun 50-an. Tahun 50-an itu ada kasus namanya Minamata. Tragedi Minamata kalau di Indonesia kan ya. Jadi ada tragedi Minamata. Awalnya itu Minamata tuh lokasinya ada di pinggir Jepang. Jadi di pesisir gitu. Di pesisir kayak Sidoarjo lah ya. Tapi ya kota pesisir gitu. Dia pesisir gitu. Nah, awalnya penduduk sana karena memang kalau penduduk Jepang apalagi di daerah Minamata itu, mereka sukanya konsumsi seafood gitu ya, karena mereka di pesisir jadi mereka otomatis yang ngambil seafood yang ada di situ kan melimpah gitu ya, melimpah seafoodnya pasti. Kayak Sidoarjo kan banyak tuh bandeng, udang apa gitu kan, itu kan karena memang di sini beda dengan kayak daerah asal saya dari Blora gitu ya. Di Blora tuh nggak ada pantai, kita nggak punya pantai, nggak ada, bukan pesisir, jadi ya ada ikan tapi bukan yang kayak melimpah gitu, bukan gitu seperti itu. Nah di Minamata itu karena orang-orang suka makan ikan segala macam itu bertahun-tahun gitu ya. Itu sampai ditemukan itu awalnya adalah ada kucing. Awalnya itu ada kucing. Kucingnya tuh kejang-kejang gitu. Kucingnya kejang-kejang apa. Terus tiba-tiba tuh nyemplung ke laut kayak bunuh diri gitu. Kayak bunuh diri ke laut gitu. Nah, itu awalnya seperti itu. Nah, kemudian itu sampai tragedi seperti itu tuh sampai berulang gitu, berulang. Kok banyak kucing gila? Katanya gitu. Kok banyak kucing gila? Nah,
setelah kucing, akhirnya manusia tuh ada yang muntah-muntah, ada yang apa segala macam seperti itu gitu ya, badannya melepuh, apalah segala macam, banyak hal gitu ya, yang yang kayaknya penyakitnya kok tiba-tiba gitu kan, seperti itu. Nah dari situ akhirnya pemerintah Jepang mengadakan sebuah riset. Di riset itu ternyata di Minamata, di Teluk Minamata itu ternyata sudah tercemar. Ternyata dia sudah tercemar itu selama 36 tahun karena ada ada perusahaan apa gitu saya lupa. Ada perusahaan yang dia membuang limbahnya ke teluk itu gitu. Membuang limbahnya ke situ. Nah, akhirnya merkuri itu salah satu logam berat yang berbahaya gitu ya. Itu akhirnya mencemari dia masuk ke ikan, masuk ke kerang, masuk ke semua seafood, gurita apa segala macam semuanya gitu kan. Nah, di mereka mungkin mungkin kalau misalnya ada, jadi kita ada istilah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya, ada istilah lethal dose. Ada namanya istilah lethal dose itu dosis sampai dia mati gitu. Jadi mungkin tidak sampai lethal dose-nya, tapi kan tetap namanya logam berat tuh numpuk di ikan, numpuk di apa. Nah, karena ikannya dimakan sama manusia ini penduduk terakhir di rantai makanan itu kan yang terakhir ya, di rantai makanan yang terakhir. Nah, karena ikan dimakan manusia, kerang dimakan sama manusia, akhirnya merkurinya numpuk di manusia itu, gitu, di manusia itu, dan akhirnya menyebabkan banyak hal ini. Ternyata dibuangnya itu sudah dimakannya selama 36 tahun, dan itu terakumulasi seperti bahasan kita kemarin, bioaccumulation. Jadi terjadi akumulasi secara biologis gitu. Jadi memang dia secara alami itu terjadi akumulasinya di ikan, di apa numpuk di manusia gitu. Manusia selama bertahun-tahun di situ gitu. Akibatnya banyak sekali gitu. Ada yang hidrosefalus, bayi-bayi seperti itu. Jadi ada yang bahkan berpengaruhnya tuh sampai banyak penduduk yang di situ tuh sampai yang lumpuh. Kayak gini ya contoh-contohnya nih, banyak kan yang lumpuh, terus kelainan otak, Down syndrome dan segala macam. Jadi merusak sekali itu karena keracunan merkuri itu ya. Itu jadi bioaccumulation itu. Baik, contohnya ini. Ternyata menurut pemerintah Jepang gara-gara ini ya, itu ada 1.784 orang yang mati gara-gara penyakit Minamata, dan puluhan ribu lainnya menderita gejala berat hingga sekedar gangguan sensori pada sistem sarafnya. Intinya semuanya kena, hampir semuanya terkena. Ini bisa diakses di Kompas gitu ya. Baik, kemudian media transportasi selanjutnya adalah hewan atau manusia. Nah, media transportasi bahan pencemar ini bisa ternak dapat memindahkan bahan pencemar melalui kotoran hewan. Jadi dia bisa gitu ya. Contohnya, ada contohnya di bawah tuh. Misalnya dia makan sesuatu ya, hewannya tuh makan sapi, tuh makan sesuatu yang dia tuh sudah tercemar gitu. Sesuatu yang tercemar itu entah rumput entah apa, dimakan sama hewan, sama ternak itu sama si sapi. Nah, si sapi ini dipindahin dari Sidoarjo, dipindahin ke Malang atau dipindahin ke Mojokerto misalnya. Nah, akhirnya kan ikut pindah bahannya, gitu kan. Jadi kita manusia itu juga merupakan media gitu. Manusia hewan-hewan itu juga media untuk memindahkan, media transportasinya bahan pencemar. Kemudian selanjutnya adalah produk pertanian. Produk pertanian itu juga bisa. Jadi ada perpindahan dan jual beli produk pertanian. Jadi akhirnya kan dia ekspor impor juga bisa. Akhirnya kan pencemar ini bisa pindah. Itulah kenapa kalau teman-teman dari luar negeri biasanya itu ada, atau kita mau ke luar negeri misalnya, teman-teman dari Indonesia mau ke luar negeri, itu kan ada bahan-bahan yang tidak boleh dibawa, ada declare-nya gitu. Jadi yang nggak boleh dibawa tuh apa aja, cairan misalnya ya, cairan nggak boleh lebih dari berapa mili gitu, itu jelas. Tapi yang nggak boleh bawa makanan, itu jelas nggak boleh bawa makanan. Kasus terakhir kemarin itu yang selebgram Indonesia, dia ke Taiwan, dia bawa kerupuk kulit
babi. Ya kita nggak bahas babinya ya, maksudnya tuh intinya dia bawa makanan gitu. Dia bawa makanan, tapi makanan itu tidak dideklar ketika penerbangan. Dia bawa aja gitu, bawa aja. Nah begitu di sana udah di Taiwan ketahuan kalau bawa kerupuk kulit babi itu gitu. Wah akhirnya dia deportasi gitu karena dia dianggap tidak melalui balai karantina, karena apapun itu yang dari luar gitu ya, yang sifatnya bisa memindahkan, bisa menjadi media transportasi bahan pencemar itu tadi gitu ya, atau bahan penyakit atau apa, itu harus melalui badan karantina itu gitu. Jadi ini pergerakan global bahan pencemar. Nah, ini Mas Sumura tahun 76 menjelaskan bahwa salah satu kekuatan yang besar untuk transportasi pestisida secara global adalah melalui debu di udara. Jadi bisa jadi yang tadi yang di kutub utara itu tadi itu bisa jadi itu dari udara gitu penyebarannya, entah bisa jadi dari Indonesia gitu ya, dari Indonesia terbang melayang-layang gitu kan, debu gitu kan, kena panas ke atas lagi gitu, kena angin topan apa gitu ya, itu nyantol di kutub utara. Bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu karena kita belum ada yang ini debu dari mana gitu, itu belum ada gitu ya. Gitu. Itulah kenapa waktu itu dibilang kalau yang Jakarta apa? Dibilang apa? Angin nggak punya KTP. Ya memang iya gitu ya. Orang dan pencemarannya bisa di Jakarta, tapi nyampainya di mana-mana gitu. Bisa jadi seperti itu gitu karena nggak punya KTP itu. Iya sih, itu yang bilang punya KTP. Oke, terus Putih tahun 72 itu melaporkan bahwa radioaktif dan bahan-bahan pencemar industri dapat ditransportasikan melalui debu udara juga. Nah, itu oke. Kemudian masuknya bahan pencemar dalam tubuh manusia. Nah, ini pergerakan global bahan pencemar itu di tubuh manusia itu bisa lewat mulut, kulit, sistem pernapasan, kemudian melalui telinga dan mata. Itu bisa. Oke, baik teman-teman sekalian, kita materinya sudah yang ini. Saya tunjukkan tugas rumahnya dulu ya, seperti biasa. Ini tugas untuk tugas di rumahnya, tugas kelompoknya, diskusi. Yang pertama diskusi terkait tema faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas racun dalam lingkungan, karena ini akan kita bahas untuk minggu depan gitu ya. Nanti minggu depan di hari Kamis dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil diskusi kelompok yang tadi yang satu itu dipresentasikan gitu ya di hari Kamis. Nah, kelompok 1 membahas tentang faktor biotik, jenis kelamin, umur, berat badan dan ukuran, kesehatan, makanan, spesifikasi spesies. Kemudian yang kelompok 2 membahas faktor toksisitas racun dalam lingkungan meliputi faktor abiotik, yakni suhu, kelembapan, curah hujan, cahaya, angin, faktor kimia, oksigen, dan pH. Pengumpulannya nanti bisa dikirim ke email, bisa di Elin juga bisa. Di Elin aja kalau gitu. Oke, ini format covernya. Nanti presentasinya maksimal 15 menit ya. Kemudian diskusi datanya jawabnya juga 15 menit. Oke, ini format covernya. Oke. Itu ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Saya persilakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, gimana Mbak? Bagaimana proses bioakumulasi dan biomodifikasi mempengaruhi pergerakan bahan pencemar? Oke. Bioaccumulation itu tadi ya, bioaccumulation itu tadi yang dicontohkan seperti kalau di teluk Minamata tadi. Di teluk Minamata itu bioaccumulation itu. Nah, itu proses sudah jelas ya. Jadi memang dia bisa berakumulasi, bisa terakumulasi baik itu melalui makanan, air atau udara gitu. Jadi memang karena itu kan bisa jadi bahan pencemar itu susah diuraikan. Kayak misalnya ada yang tidak bisa terurai, ada yang sulit sekali terurai. Seperti contohnya yang logam berat tadi, merkuri itu tadi, itu kan sulit sekali ya, sulit sekali terurai. Jadi penguraiannya itu harus melalui proses yang panjang. Nah, apalagi ketika dia terakumulasi dalam di ikan
atau di seafood itu gitu, terutama kalau saya terakumulasinya di manusia juga. Nah itu akhirnya berpindah gitu ya, menumpuk di jaringan organisme itu tadi. Kemudian akhirnya dia akan menyebabkan efek toksik itu tadi. Contohnya yang di tropina mata. Kemudian kita harus ini ya, kita tanah air, ngurusin air, ngurusin tanah, ngurusin udara. Saya kalau sama teman-teman di lab tuh bercandanya gitu, aduh kamu tuh anak air loh, aku kan anak udara gitu. Jadi kayak avatar. Ya, pengendali air, pengendali udara. Gitu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Diskusikan? Gak ada? Oh, udah jelas ya. Jangan lupa absennya di elit, kemudian tugasnya dikerjakan karena nanti akan dinilai. Ya nanti presentasikan minggu depan insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Saya akhiri, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan ada pada diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.